Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada saat ini kita diberkati Tuhan dan senang rasanya pada saat ini kita juga akan bersama-sama mempelajari atau merangkumkan pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-10 yang diberi judul adalah Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, biarlah pengurapan dari Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada kami ketika kami mendengar dan mempelajari sekolah sahabat ini. Maka Tuhan akan memberikan hikmat akal budi kepada kami untuk lebih memahami apa yang Tuhan maksud. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran yang ke-10 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Saudara-saudara, 1 triwulan kita sudah mempelajari pengertian dari cawan lebur. Ini adalah satu proses yang Tuhan gunakan, yang Tuhan jadikan untuk memurnikan umat-umatnya. Dan pada saat ini, judul yang bagus yang kita akan pelajari, bagaimana kelemah lembutan ini menjadi salah satu yang hal terpenting yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Di dalam Matius 5 ayat 5, sebagai ayat inti kita dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, ini adalah salah satu ayat khotbah di atas bukit yang Tuhan sampaikan kepada banyak orang, yang dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, dalam Sabat Petang, ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Apakah kelemah lembutan ini salah satu yang sering disebut orang adalah budaya? Ataukah kelemah lembutan ini adalah roh? Atau apakah kelemah lembutan ini adalah satu hal yang disebutkan dalam tradisi? Saudaraku dalam Tuhan, kalaupun apapun yang kita dapatkan, maka pelajaran pada Sabat ini mengarahkan kita salah satu pentingnya kelemah lembutan yang kita harus bawa dalam hidup kita, yaitu untuk menahan penderitaan dari segala penderitaan yang kita alami. Saudaraku, dikatakan kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran tanpa dendam. Saudaraku, kadang kita berpikir kelemah lembutan itu hanyalah orang yang diam. Kelemah lembutan itu cenderung kita berpikir hanya berbicara tidak keras. Tetapi pada pelajaran Sabat ini, bagaimana peran kelemah lembutan ini menjadi satu kekuatan menghadapi luka ataupun dendam. Saudaraku, apa hubungan kelemah lembutan dengan penderitaan? Ini juga menjadi pertanyaan penting dalam pelajaran kita. Sebagaimana kita harus menghadapi orang ketika kita menderita atau menerima ketidakadilan. Di dalam pelajaran berikutnya, pelajaran ini mengatakan bahwa pentingnya anak-anak Tuhan diberikan satu kesempatan untuk melatih dirinya untuk menjadi lebih baik. Di dalam pelajaran hari Minggu dikatakan, roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Di dalam pelajaran ini ada pertanyaan penting. Bagaimana kita memahami pengertian dari roti yang dipecah-pecah? Dan bagaimana kita memahami anggur yang dicurahkan? Di dalam konteks pelajaran ini,
ada seorang nabi yang diceritakan, seorang Nabi Musa. Sebenarnya di dalam Alkitab banyak nabi-nabi Tuhan yang sudah Tuhan pilih dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda untuk menjalankan perintah Tuhan. Pada kali ini Musa dituntun oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ketika dia menjadi orang yang ditunjuk, maka saudara, kalau kita pelajari, Musa adalah seorang yang sering disebut orang yang paling lemah lembut di dalam Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan, kebalikannya, orang yang dipimpin atau bangsa Israel, orang yang keras tengkuk. Dan disinilah bagaimana Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Seorang Musa yang lemah lembut tidak mungkin akan tahan sebagai manusiawinya ketika menghadapi bangsa Israel yang begitu keras tengkuk. Maka Tuhan selalu berfirman menggunakan roh kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan ini, kalau menurut pelajaran ini, adalah salah satu cara kita untuk menahan segala permasalahan, penderitaan, dan apapun yang mungkin datang ke hadapan kita. Saudaraku, banyak orang yang Tuhan sudah suruh dalam arti dipecah-pecah dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Dan dalam pelayanan ini juga, Yusuf juga diceritakan di sana untuk menjalankan bagiannya. Tetapi semua itu, seperti yang dicatat, kelemah lembutan adalah kemampuan yang diberi Allah untuk menanggung hal-hal yang seperti tadi. Penderitaan, kekasaran, ketidakadilan yang orang lakukan, sehingga kita sabar dan tanpa dendam. Saudaraku, di pelajaran yang berikutnya, di hari Senin, dengan judul Syafaat untuk Kasih Karunia. Di dalam pelajaran ini, saudara-saudara, dalam Kisah 32, ayat 1-14, ini mengisahkan bagaimana sebenarnya kekeras kepalaan atau keras tengkuk daripada bangsa Israel. Saking keras tengkuk, Allah pun pernah berbicara kepada Musa untuk menghukum atau memusnahkan orang-orang yang disebut pemberontak. Saudaraku bisa bayangkan bagaimana keadaan ini dihadapkan kepada Musa ketika Tuhan akan menghukum atau memusnahkan orang yang memberontak. Apa yang dia lakukan? Dia datang bersujud ke hadapan Tuhan. Dia memohon supaya janganlah amarah itu datang kepada mereka. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, Musa sempat mengatakan, lebih baik tidak ada nama saya di sana daripada mereka tidak ada. Saudaraku dalam Tuhan, doa syafaat yang dimaksud dalam pelajaran ini menawarkan kepada kita pentingnya kita menjadi pensyafaat, pengantar, pembawa hal-hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dengan permohonan Musa yang ada pada waktu itu, maka Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum atau memusnahkan para pemberontak. Demikian juga Yesus. Yesus, dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Terkadang Allah juga mengizinkan kita menghadapi pertentangan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, setiap pertentangan, setiap permasalahan, bukanlah hukumannya adalah kebinasaan. Tetapi gantinya kita menjadi pendoa, pensyafaat, membawa permasalahan ini supaya Tuhan ikut campur tangan dalam penderitaan yang kita alami. Saudaraku dalam Tuhan, kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang tidak layak mendapatkannya.
Ketika kita menjadi seorang pemberontak, kita tidak memiliki harapan, disitulah pentingnya kasih karunia. Lalu di pelajaran yang berikutnya pada hari Selasa, berjudul Mengasihi Mereka yang Menyakiti Kita. Saudaraku, pelajaran ini pasti berat. Karena bagaimana kita memandang seorang yang menyakiti kita? Apakah kita memandang mereka sebagai mutiara? Apakah kita memandang mereka sebagai kotoran? Itu tergantung kita. Tapi pelajaran ini mengatakan, sebaiknya ketika kita menghadapi hal seperti ini, pandanglah mereka sebagai mutiara. Yesus selalu menggunakan teladan Bapanya yang di surga, memandang orang-orang yang bersalah bahwa mereka adalah mutiara yang berharga. Saudaraku, pelajaran yang berikutnya hari Rabu, mulut yang tertutup. Saudara, dalam pelajaran ini tidak berarti kita akan diam. Arti dalam tutup mulut yang di sini mengartikan seketika kita melihat perbuatan dan kesalahan orang lain. Maka disinilah perlu kita menutup sementara apa yang kita perlu sampaikan kepada orang. Ini adalah salah satu contoh yang paling kuat dari kelemah lembutan. Dengan menutup ataupun tidak membuka, maka itu adalah salah satu cara, salah satu contoh kelemah lembutan untuk dalam cawan lebur berasal dari Yesus. Dan ketika dia berkata untuk datang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Cara Yesus memandang orang yang berdosa. Cara Yesus berkata-kata terhadap orang yang berdosa berbeda dengan kita manusia. Dan bagian yang berikutnya hari Kamis, batu karang dan perlindungan kita. Dalam pelajaran ini tentu hanya satu kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus yang harus kita buat pijakan kita dalam batu karang. Dengan menginjak dan berdiri di atas batu karang, maka teguhlah segala yang kita harapkan. Dan kalau boleh saya berikan kesimpulan, di dalam pelajaran hari Jumat, kesukaran yang kita hadapi boleh berkurang oleh karena kelemah lembutan. Yang tersembunyi dari dalam Kristus, jika kita memiliki kerendahan hati, Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati, yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan itulah yang mencegah kegelapan atas jiwa. Saudaraku, kelemah lembutan, entah itu sifat, entah itu tradisi, entah itu roh, kelemah lembutan, menurut pelajaran ini, bagian dari kekuatan menghadapi penderitaan. Dan harapan kita semua, pelajaran ini, kelemah lembutan, kita selalu pakai dalam kehidupan kita, supaya kita semakin kuat menghadapi permasalahan, penderitaan, ketidakadilan yang selagi terjadi di dunia ini, sehingga kita akan tetap kuat di hadapan Tuhan. Demikianlah rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-10. Dan saya berharap kita semua memahami melalui tuntunan Roh Kudus, kita diberikan hikmat akal budi untuk memahami lebih dalam. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, Tuhan telah menuntun kami dalam merangkum pelajaran sekolah Sabat yang ke-10 ini. Tetaplah kiranya Tuhan menambahkan kepada kami pengetahuan, hikmat akal budi dari surga untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Dan biarlah Tuhan tanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun diberkati oleh
pelajaran yang sudah kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian rangkuman pelajaran sekolah Sabat kita. Kami tetap berharap saudara like, subscribe, juga saudara share kepada orang lain, sehingga biarlah orang lain juga diberkati karena pelajaran ini. Demikianlah kami ucapkan terima kasih.